Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kembali Ismi 30 juz Qiraah Asim diriwayati Syu'bah anak Bahas. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali yang pertama kepada Lisana Sidkin, bagaimana yang saya juga pesankan pada sebelumnya, bahwa perlu ditekankan bahwa setiap huruf Al-Quran yang kita dapatkan sampai khatam itu adalah karunia Allah SWT kepada kita yang perlu kita syukuri. Kita semakin merendahkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu kebaikan pun yang kita dapatkan, khususnya Al-Quran, itu selain semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu diceritakan bahwa Imam Syu'bah itu ketika selesai khatam, selesai ngaji terhadap kepada Imam Asim, dia juga pesankan, kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu datang belajar tidak mengerti apa-apa, sekarang kamu sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Beliau. Dan juga diceritakan memang Imam Syu'bah itu belajar kepada Imam Asim itu istilahnya dari sangat dasar, sehingga waktu belajar itu mengalami kesulitan. Berkata beliau menceritakan seperti anak kecil belajar kepada seorang guru. Selama 3 tahun berturut-turut beliau tidak pernah absen, baik hujan, panas, bahkan banjir. Suatu saat beliau mengaji pada Imam Asim itu, banjir itu kira-kira tingginya sepinggang beliau, tapi beliau tetap datang. Saking. Dan selanjutnya karena itu pertama adalah bersyukur, bukan apa-apa, bukan mencari prestasi atau dianggap sebagai ini dan itu, mendapatkan sanad dan seterusnya. Ya, paling penting adalah untuk kebaikan kita. Selanjutnya adalah menjadikan Al-Quran tetap menjadi wirid kita, bacaan kita siang dan malam. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul a'mali afdol. Kata beliau menjawab, al-halu wal murtahilu. Semuanya sudah belajar adibian ya, ada di sana kan? Al-halu murtahilu, al-halul murtahilu. Orang sebaik-baik amalan itu orang yang menghatamkan Al-Quran kemudian memulai lagi. Makanya biasanya kalau di majelis-majelis khataman yang lain itu tidak selesai di Anas. Nanti setelah saya Anas langsung Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 lembar pertama, kemudian baru. Nah, begitu selesai diniatkan dengan untuk mulai dari awal, al-halul murtahil dulu. Setelah ini apa? Khataman terus, paling tidak. Ada beberapa pilihan ya. Pertama, ya, karena memang secara program pesantren itu sudah selesai dari target pendidikan. Nah, akan tetapi tetap akan dibuka kesempatan untuk melanjutkan program Al-Quran. Pertama, kalau mau memilih itqan untuk memungkinkan hafalan, maka jam-jam pelajarannya, jam-jam tahfidz digunakan untuk murojaah, soal khataman. Kalau 1 jam itu kira-kira maksimal 3 juz, satu halaman katakanlah 1 menit ya, 1 jam itu berarti kalau pagi bisa 3 juz, siang 3 juz, sehari itu 6 juz.
atau paling enggak 5 juz, atau mau menekuni wirid yang biasa dilakukan para sahabat itu fami bisaukin, ya kan, ada di apa, nanti wirid yang biasa digunakan salaf itu adalah wirid Al-Quran fami bisaukin 7 hari hatam. Nanti bisa ditanyakan saja bagian tahfidnya untuk membiasakan itu. Allah hatam. Dan begitu juga Imam Syu'bah. Imam Syu'bah itu ceritakan para murid-muridnya, anaknya dari beliau selama 30 tahun. Kalau beliau ya, ini tidak banyak yang bisa meniru. Selama 30 tahun itu setiap hari hatam Al-Quran sekali. Selama 3 tahun. Kalau wajarnya kita itu satu hari misalkan 1 juz, 1 jam itu 10, 1 jam itu 3 juz, berarti sehari itu 10 jam kira-kira. Dan beliau memang menikmati ya. Antaranya selama 40 tahun beliau itu tidak pernah tidurnya berbaring. Karena malu pada Allah. Orang kalau malu kalau tidurnya selonjor. Ini juga barangkali tidak selalu kita ikuti ya. Tapi para ulama itu terkadang mengalami suatu suasana hati kayak orang kalau di kita mungkin sudah kecanduan HP gitu ya kan, kadang nggak makan juga nggak apa-apa, bener nggak? Mau naon PAP atau lain-lain itu biasa. Begitu para ulama itu kecintaannya terkadang lain. Dan selama 50 tahun itu tidak pernah menggelar kasur. Dan itu masih ada beberapa ulama belakangan, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu ada ulama nama Usama bin Abdul Azim atau siapa itu ulama Mesir. Konon juga begitu. Beliau imam, kalau imam paling lama, dan dia juga konon kalau tidur juga seperti itu. Juga beberapa ulama yang lain. Kemarin sudah diceritakan ketika beliau meninggal itu saudara perempuannya menangis dan mengatakan pojokan itu Imam Syu'bah menghatamkan 18.000 kali. Sampai beliau itu ceritakan matanya itu rusak, sampai lepas. Muridnya itu diketahui sama muridnya, coba taruh di tangan saya. Muridnya ditaruh di tangannya sambil menangis. Imam Syu'bah mengatakan, kenapa kamu menangis? Saya sudah gunakan mata ini selama 80 tahun untuk membaca Al-Quran. Dia umurnya panjang, sampai 98 tahun kira-kira. Ya, barangkali kita tidak akan sampai segitu, tapi ya paling tidak selama jadi santri di sini ya, ataman baca Al-Quran. Kalau mau pakai wirid fami bisaukin seminggu sekali, insya Allah lancar. Kalaupun binazor ya, Imam Syu'bah itu kalau 30 tahun baca sehari sekali hatam, jadi nggak usah ngapal dia pasti hatam ya kan. Sanad kita Imam Hafiz, Imam Asim itu, dan Imam Asim itu adalah kepada sekian sahabat, diantaranya adalah kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu hatam 1 rakaat. 1 rakaat, sampai sisa sampai subuh itu hatam Al-Quran. Ini jadi mau Imam Syu'bah itu juga fokus pada qiraahnya Imam Asim. Sampai ya saya tidak tahu kecuali ya qiraahnya Imam Asim. Sampai tidak ada satu huruf pun yang terlewatkan dari Imam Asim. Dan begitu juga Imam Asim mengambil dari Imam Abu Abdurrahman As-Sulami dan Zir bin Hubais, semuanya kepada para sahabat. Mereka juga punya cerita-cerita yang ya di dunia Al-Quran seperti itulah, kalau diceritakan panjang.
Tapi paling enggak itu yang pertama, melanjutkan untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran, al-halul murtahin. Yang kedua bisa nanti kalau mau melanjutkan atau memperdalam riwayat Hafiz sama riwayat Syu'bah, atau melanjutkan kepada qiraah yang lain. Ini masih ada berapa waktu kalau angkatan sebelumnya, paling enggak sampai Ibnu Katsir ya, Imam Kisai, Katsir, atau mau membaca riwayat yang lain, atau mau mendalami itu lagi, atau mau murojaah saja juga nggak apa-apa. Bisa dipandu oleh bagian tahfidz, misalkan mau memungkinkan saja ya dibantu dengan checking barangkali setiap sesi itu berapa juz. Kalau mau membiasakan diri dengan wiridnya sahabat, para ulama salaf, Fahmi Bisaukin, itu bisa dipandu nanti. Adapun yang lain saya juga mengingatkan bahwa program kita kelas 1 semester pertama itu persiapan hafal, berarti tahsin, tajwid, talaqi. Mulai semester 2 setoran. Ya, pelajaran tajwid, kelas 2 ada pelajaran tuhfah, kelas 3 ada pelajaran zari. Itu yang kaitannya dengan Al-Quran. Kemudian hafalan kelas 1 5 juz, kelas 2 berapa? 10 juz ya. Kelas 3 15 juz. Berapa? Kelas 2 10 juz, kelas 3 15 juz, kelas 4 25 juz, kelas 5 30 juz. Kelas 6 ujian. Nah, pada tahun ini kita sudah mulai adakan beberapa penguatan dari persiapan. Kita adakan daurah tahsin kemarin, dan kita hari ini kelas 1 kita untuk talaqi binathar. Yang penting kelas 1 itu adalah persiapan itu, meskipun kita juga kalau mau disyukuri sudah banyak ya, Al-Quran itu yang kita harus syukuri Al-Quran. Tapi kalau dibilang cukup, ya masih banyak yang perlu diperbaiki, kan? Masih sangat banyak yang perlu diperbaiki. Tapi yang sudah ada itu juga perlu disyukuri. Setelah itu, untuk meningkatkan itu semuanya, kita akan coba teruskan nanti kelas-kelas sukarela itu yang kita sudah buat, yang kelas 6 untuk mulai khataman. Ini juga di program wajib ya, kelas 6 yang mau kemarin, yang mau khataman kelompok kedua silahkan kalau di khataman, kalau enggak, kalau cukup segitu ya enggak apa-apa. Kelompok 3 ya, saya semoga nanti sebelum Ramadan bisa khatam. Nanti untuk kelompok 4 sama kelompok 5 untuk qiraah asil. Dan kita akan perbaiki di kelas 3, kita sudah ada kelompok Al-Fatihah. Ya, awal kemarin masuk ya sampai sekarang Fatihah. Kemarin sudah mulai ada yang setoran tuhfah setelah daurah, dan mungkin kita akan buka nanti setoran lanjutan yang bagi yang belum, kemudian kita akan keluarkan sertifikatnya sesuai dengan. Kemarin memang agak terkendala, termasuk pembuatan sertifikat yang 4 orang ini kelompok pertama, karena begitu selesai komputer kita rusak. Nah, berapa lama sekarang juga termasuk printer. Jadi sebenarnya kadang kita pengen agak bagus gitu, tapi kadang kalau saya lihat ijazahnya ulama-ulama dulu itu jauh lebih baik kita ya kan. Tapi itu zaman dulu memang nggak ada komputer ya kan, tulisannya pakai tangan, nggak ada stempel, paling tanda tangan atau nama saja. Karena orang zaman dulu tulisan tangan itu sudah menunjukkan yang nulis itu adalah ulamanya, karena orang tulisannya mesti lain-lain satu orang kan.
saja dari saya. Semoga saya ingatkan lagi kepada semua bahwa kalau mau nanti standar di kelas, kita akan teruskan semuanya agar mengikuti program sebagaimana yang sudah dicanangkan. Namun selain itu kita juga ingin lakukan percepatan bagi yang punya giro semangat yang lebih. Kita akan buatkan jam-jam tambahan privat untuk sebagaimana yang sudah berjalan sekarang dan mungkin akan terus kita perbaiki penyelenggaraannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.